Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini kita akan melihatkan pertumbuhan rumput odot yang ada yang bertanya bagaimana di kebun pisang. Ini karena pisangnya udah dipanen ya. Ini ada rumput yang ditanam sedikit dekat pohon pisang. Pertumbuhannya tidak ada terpengaruh, namun baiknya juga dipacu dengan pemupukan menggunakan urea saja. Paling tidaknya memberikan pupuk ureanya 1 kali dalam 2 periode panen. Ya, untuk pertumbuhan rumput odot ini di rumpun pisang tidak ada pengaruhnya, karena di sekitaran rumpun pisang ini kandungan airnya cukup tinggi. Karena rumput odot juga bisa menyesuaikan dengan batang pisang, jadi tidak ada pengaruhnya ya. Pertumbuhannya akan tetap sama, malahan akan lebih bagus karena kandungan airnya cukup tinggi. Jadi batang odot yang dihasilkan cukup besar-besar nantinya. Ini adalah contohnya yang telah diarit sekitar 5 hari yang lalu. Tanamnya onggok-onggok, atau ini satu rumpun. Satu rumpun dalam bentuk barisan tapi dibagi-bagi. Dan yang ini baru usianya 3 minggu. Ya, dekat batang pisang, karena batang pisang ini sudah ditebang diambil buahnya. Jadi pertumbuhan rumput odotnya tetap bagus. Tidak ada saling berpengaruh atau istilahnya saling menguntungkan saja. Ya, di sana juga ada, karena di sini tanamnya dulu beronggok-onggok, atau sistem tanamnya sistem tanam model matahari. Sekitar 10 batang disusun dalam satu tempat, tapi dikasih jarak tanam. Hanya itu saja yang membedakan dengan satu baris isi 7 kita. Ya, seperti ini langsung satu rumpun, seperti rumpun dari tanaman sereh. Ya, untuk pemupukannya dengan cara misalnya ini telah diarit. Yang pertama, nantikan ini besar lagi. Setelah arit yang kedua baru dikasih pupuk. Minimal cukup urea saja atau ditambah dengan NPK juga bisa. Ya, kalau dikasih pupuk pertumbuhannya juga lebih mantap. Karena juga bagus untuk pisang dan juga bagus untuk rumpun dari rumput odot kita ini. Ya, tidak ada gejala pada pertumbuhan rumputnya. Pertumbuhannya cukup subur, tidak ada masalah-masalah pada rumput odot. Karena ini jenis odotnya hanya odot yang biasa. Juga ada jenis odot super, tapi belum banyak yang menanam di sini. Karena di sini varietasnya masih banyak yang menggunakan odot biasa. Namun odot biasa itu kalau optimal kita merawatnya, jadi hasilnya juga cukup memuaskan lah, tidak mengecewakan. Ya, di sana juga ada untuk stok untuk bibit. Dari awal tanam belum ada diarit. Itu pun juga dekat batang-batang pisang. Tidak ada pengaruhnya. Pisangnya tetap berbuah, rumputnya juga tetap tumbuh. Ya, untuk cara tanam rumput odot ini mungkin hanya diapakan sekitar 10 batang, ditaruh begini saja, atau bisa ditanam sistemnya matahari.
Ya, ini bisa disusun sekitar 8 sampai 12 lah. Nah, pertumbuhannya nanti akan besar dengan sendirinya. Malahan juga banyak dulur yang mempraktekkan tanam rumput odotnya seperti ini. Lama kelamaan dia akan mekar dengan sendirinya. Ya, ini karena di sini kesalahannya ngaritnya terlalu tinggi ya. Ini mungkin nanti pertumbuhannya malah kecil jadinya. Ini juga termasuk kesalahan dalam ngarit. Bisa dilihat banyak yang tumbuh dari dahan, bukan batang, jadinya malah ranting. Ya, sebaiknya ini diaritnya rata karena lebih banyak nanti tumbuh mata tunasnya. Ini memang banyak mata tunasnya, tapi nanti ukuran rumputnya tidak besar, malah banyak yang kecil-kecil jadinya. Itulah penyebab banyak rumput odot yang gagal panen lah. Meskipun gagalnya masih bisa diarit, namun jumlahnya sedikit. Ini mungkin lebarnya sudah 50 cm, tapi dalam bentuk melingkar ini. Pasti banyak dulur yang mempraktekkan caranya seperti ini. Ya, ini juga bisa diselingkan. Kalau ada yang menanam seperti ini, bisa juga diselingkan dengan indigo vera. Karena indigo vera kandungan proteinnya juga cukup tinggi. Mungkin satu baris ini dari 3 rumpun. Antara rumpun ini, rumpun yang pertama, kedua, dan ketiga, di akhir ujung yang ketiga itu di dekat pohon pisang ditanam indigo vera seperti itu. Juga banyak yang kombinasikan seperti itu. Karena rumput odot ini tidak terpengaruh dengan tanaman di sekitarnya, hanya berpengaruh terhadap pohon-pohon besar seperti jati, alpukat, rambutan, pokoknya tumbuh-tumbuhan berbatang besar lah. Tapi kalau pisang, saya rasa tidak ada masalah, karena pisang itu sekitaran dari rumpun pisang itu kan kadar airnya tinggi. Itu saja, ketika kita ngarit tetap juga waspada, karena bisa jadi sarang ular atau serangga yang bisa yang berpenyengat seperti lipan, atau juga semut yang bisa menggigit kita. Semut yang besar ya, bukan semut api yang kecil-kecil itu. Ya, untuk rumput odot yang di sini, ini adalah bagian dari bibitnya. Bisa dulur-dulur tengok sendiri ya. Ini juga dekat batang pisang. Ini buahnya sudah ada yang keluar. Dan yang ini juga. Karena tidak ada pengaruhnya untuk tumbuh. Atau bisa juga dikasih jarak tumbuh. Ya, seperti inilah. Ini yang cukup besar. Ini sudah hampir 1 lengan dapat bibitnya. Nah, susah untuk kita ambil. Nah, ini bisa dilihat sendiri bagaimana besar dari kalau stok bibit sengaja dipanjangkan supaya dapatnya banyak. Ya, di sana juga ada. Ini daunnya sudah kering. Ya, untuk bibitnya seperti itu saja. Karena waktu yang lama, jadi bisa meskipun menunggu lama, namun hasilnya yang kita dapat banyak. Ya lur, sekian, terima kasih. Ya, ada lagi caranya jika ingin bertanam rumput odot di dalam kebun pisang. Bisa juga dikasih jarak antara batang pisang ini dengan rumput odot. Paling tidaknya 50 cm sudah cukup.
atau paling tidak paling jauhnya 1 meter lah, karena nanti pertumbuhan rumput odot ini sangat cepat, jadi dia akan lebih terpacu untuk tumbuhnya itu ke arah batang pisang. Seperti ini ada 4 rumpun yang ditanam. Ya, lama kelamaan rumpun itu akan semakin melebar, jadi dia akan mengikuti kadar air yang banyak. Nah, jadi dia akan tumbuhnya ke arah batang pisang. Ya, ini sistem tanamnya sistem rumpunan lah, karena dikasih jarak tumbuh tiap rumpunnya. Nah, ini masih di dalam kebun pisang, tidak ada pengaruhnya. Nah, ini hanya sebagai pakan tambahan saja untuk beternak sapi. Jalur ini untuk tambahan sedikit karena di sini ada pohon alpukat. Ini jarak batangnya juga cukup dekat. Inilah dia hasil dari pertumbuhan rumput odot. Ini setelah kita arit sekitar 2 minggu yang lewat. Memang belum terlalu besar. Kalau di pertumbuhannya di tempat yang rindang, ini kan kurang cahaya. Di sana ada batang nangka, batang pete, melinjo. Jadi pisang juga ada. Di sini adalah yang paling kurang mendapat cahaya. Namun rumputnya tinggi-tinggi, namun batangnya halus-halus karena kekurangan cahaya tadi. Pertumbuhannya lebih tinggi namun batangnya tidak besar. Ya, masalahnya kalau di dalam kebun alpukat ini daun keringnya itu lebih banyak menutupi ke pangkal dari rumput odot, atau lebih banyak mengganggu kita lah jadinya saat ngarit, karena lebih banyak sampah yang kita arit jadinya. Ya, ini karena kekurangan cahaya memang tumbuhnya hanya seperti ini. Namun kalau cahayanya cukup akan seperti yang di seberangnya ini. Nah, seperti ini. Karena perbandingannya nampak kan umurnya sama, palingan perbedaan usianya hanya sekitar 5 hari lah paling jauh dari tiap baris ini. Ya, ini adalah yang 2 baris yang kita bagi. Yang di tepi ini sistem poles yang kita tanam kembali, atau sobekan dari rumput ini kita tanam di paling kanan ini.